Terkenal sebagai konten kreator dan YouTuber yang menguasai beberapa bahasa asing, Vicky Naki ternyata tidak simsalabim dalam membangun kesuksesan. Vicky Naki, cowok 22 tahun asal Pekanbaru yang kini tinggal di Jakarta, sebetulnya memulai bermain di YouTube pada tahun 2018, tepatnya saat ia lulus SMA. Saat itu, konten yang dibuat Vicky Naki sama sekali bukan tentang obrolan berbahasa asing di Ome TV dengan para cewek luar negeri. Awalnya, konten YouTube yang dibikin Vicky Naki adalah tentang game. Berjalan hampir 2 tahun, ternyata konten game itu tidak mendapat sambutan alias gagal dalam meraih penonton atau viewer. Suatu kali di tahun 2020 saat pandemi COVID-19 sedang parah-parahnya, Vicky Naki tiba-tiba berpikir tentang peluang lain setelah ia melihat Ome TV. Ome TV adalah sebuah aplikasi obrolan online yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan orang asing tanpa mendaftar. Karena Vicky Naki menyukai belajar bahasa asing, maka Ome TV ia jadikan sebagai sarana untuk belajar sekaligus mengasah kemampuannya dalam berbahasa asing. Kemudian timbul ide Vicky Naki untuk menjadikan obrolannya di Ome TV dengan cewek-cewek asing itu sebagai konten YouTube-nya. Ternyata konten obrolan ngalor ngidul Vicky Naki dengan cewek-cewek dari berbagai belahan dunia itu banyak disukai dan akhirnya meledak. Kini subscriber YouTube Vicky Naki mencapai lebih dari 6 juta. Meskipun demikian, Vicky Naki mengakui bahwa proses untuk mendapatkan teman obrolan di Ome TV yang layak untuk dijadikan konten tidaklah mudah. Ia bisa begadang hingga 6 jam mulai tengah malam hingga subuh untuk mendapatkan konten Ome TV yang layak diunggah di YouTube. Bahkan pada 6 bulan pertama main di Ome TV, Vicky Naki mengatakan dirinya harus berusaha keras. Sukses mendulang jutaan subscriber setelah video-video Ome TV-nya ditonton oleh ratusan juta orang di YouTube. Kini Vicky Naki banyak diundang seminar dan talk show untuk membagikan ilmunya. Vicky Naki. Saat ditanya apa rahasia suksesnya sebagai kreator konten atau konten kreator dan YouTuber, Vicky Naki mengungkapkan 3 resepnya. Pertama, buatlah dulu konten tentang hal-hal atau topik yang disukai. Dengan menyukai topik yang dikerjakan, maka kita akan merasa enjoy dalam mengerjakannya dan tidak merasa beban. Vicky Naki mengingatkan YouTuber pemula untuk tidak berpikir dulu tentang berapa uang yang akan dihasilkan dari konten. Jika di depan sudah buru-buru berpikir tentang berapa uang yang akan dihasilkan, maka kreativitas dalam menciptakan konten akan sulit muncul. Mereka akan cenderung cari jalan pintas dengan ikut-ikutan menggarap topik konten yang sedang ramai. Padahal topik yang lagi ramai biasanya juga digarap oleh banyak sekali YouTuber yang lain. Akibatnya konten menjadi tidak memiliki ciri khas karena hanya meniru-niru. Jadi menurut Vicky Naki, bangun dulu karakter atau kekhasan kontenmu yang disesuaikan dengan karakter dan passion diri kamu sendiri. Kalaupun di awal belum sukses mendapat banyak penonton dengan membuat konten yang sesuai passion atau hobi, kita tidak akan cepat putus asa karena kita menikmati prosesnya. Membuat konten dengan berpikir soal uang lebih dulu akan menjadikan seseorang cepat menyerah di awal jika konten yang diunggahnya hanya ditonton sangat sedikit orang. Apabila karakter konten yang dibangun akhirnya sukses meraih banyak penonton dan menjadi cap atau brand yang melekat pada si YouTuber, tip kedua adalah jaga ciri khasnya dengan konsisten. Jangan terpancing untuk bikin konten yang bermacam-macam dan campur aduk. Itu menjadikan karakter kontenmu luntur dan membuat subscriber bingung untuk mengenali kekhasannya. Intinya fokuslah pada kekhasan kontenmu, jangan isi akun YouTube-mu dengan konten gado-gado yang acak. Konten gado-gado boleh kamu mainkan jika namamu sudah terkenal luas sebagai konten kreator dan YouTuber. Sebab ketika namamu sudah terkenal dan kamu memiliki banyak penggemar, mereka akan menonton apapun konten yang kamu bikin. Jika kamu sudah terkenal seperti Vicky Naki misalnya, maka penggemarmu tidak akan peduli lagi dengan jenis konten yang kamu bikin. Bagi mereka, sepanjang konten itu menyangkut dirimu, para penggemarmu akan menontonnya. Tip ketiga Vicky Naki untuk menjadi konten kreator dan YouTuber sukses adalah teruslah kreatif berkarya meskipun sudah banyak subscriber. Kamu harus terus berusaha menghadirkan sesuatu yang fresh, namun tetap sesuai karaktermu sehingga penonton YouTube-mu tidak jadi bosan, bahkan akan terus menunggu konten-konten barumu. Demikian 3 tip atau resep untuk menjadi konten kreator dan YouTuber sukses dari Vicky Naki. Selamat mencoba ya! Terima kasih sudah nonton.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.